you all. Happy New Year buat saudara-saudara semua. Saya belum sempat ngucapin secara private seperti ini. Walaupun ini sudah masuki Februari, tetapi still New Year. Blessing overload for all of you, for all over the world. Kayaknya saya lama nggak rekaman kayak gini ya, kebanyakan khotbah, maafkan saya. Sangat sibuk sekali, tetapi as usual kalau perjalanan begini saya rindu sekali untuk bisa berbagi, berkati saudara-saudara semua. Pemirsa setia, God bless you all. Sebagaimana saudara tentunya diberkati dengan Mazmur 23, saya yakin saudara sudah menghafalkan setiap hari, menerapkannya juga, dan jangan lupa ada 6 poin penting janji-janji Tuhan buat saudara, yaitu the providence of God, the purpose of God, promise of God, and the protection of God, and the prosperity of God, and the presence of God. Kiranya semuanya ada menyertai saudara semua. Saudara, saya ingin ngajarin saudara nih, atau sharing dengan saudara hal yang sangat-sangat penting untuk kita bersama sadari ya, tiap kali kita berhubungan dengan manusia duniawi atau orang fasik atau orang di luar iman atau bahkan orang yang seiman, tetapi mereka mungkin belum sampai di level-level tertentu sehingga bicaranya beda, cara pikirnya beda, level kerohanian beda, sehingga itu akan sangat mempengaruhi kita saat kita berhubungan dengan mereka. Saya telah menyadari bahwa saat kita interact with people, kita kan berlainan ya. Kita tumbuh di society yang berbeda, lalu kita dari keluarga yang berbeda, sekolah yang berbeda, gereja yang berbeda, iman yang berbeda, dan sebagainya. Sehingga pengetahuan kita, kata-kata kita, semuanya berbeda. Nah, ini menentukan interaksi kita dengan mereka, yang mana kita seringkali digojengkel gitu ya. Kok orang ini aneh gitu, misalnya kita ngomong. Kok orang ini nyebelin, kok orang ini dan itu, kok dia nggak ngerti maksud saya, kok ini dan gitu. Nah, saya selalu kembali kepada firman Tuhan ya. Kalau kita sama orang Kristen, tentunya kita narik nih, mengkalibrasi dengan ukuran firman Tuhan. Lalu kalau nggak sama dengan firman, ya udah, kita lebih baik stop di sana, jangan dilanjutin, dan kita jengkel sendiri gitu ya. Saya mempelajari bahwa orang fasik ya, anak Tuhan pun dalam firman Tuhan dibilang fasik karena mereka tidak melakukan firman Tuhan, seperti Raja Ahab dan Isabel ya, istrinya. Mereka dibilang orang fasik walaupun dia orang Israel ya. Dia keturunan Daud, tetapi karena dia Ahab ini mengikuti istrinya, dengan bodoh dia begitu dikontrol oleh istrinya yang sangat mengintimidasi, sehingga dia disebut orang fasik. Satu kali Nabi Elia berkata bahwa kalau tidak karena perkataanku, apa yang kukatakan, maka hujan tidak akan turun gitu ya. Maka hujan nggak turun.
Dan kemudian suatu hari Tuhan mau ngomong nih bahwa hujan akan segera turun. So Nabi Elia ini ketemu dengan Ahab. Ya, singkat ceritanya, maaf tadi ada nguing-nguing. Ada apa dalam perjalanan. Lalu kali itu Nabi Elia mau memperlihatkan diri ya kepada Ahab. Dan saat dia memperlihatkan diri, saya lebih baik baca nih. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti Baal." Nah, disinilah letak perbedaannya. Orang dunia jika ia bersalah justru dia merasa benar, gitu ya. Ahab berkata, kamu yang mencelakakan. Padahal Elia justru, ini Tuhan kan ngomong lewat Elia bahwa justru kamu itu mencelakakan, kamu sebagai pemimpin negara, tetapi kamu itu nggak ngajar, nggak merintah bangsamu untuk mengikuti perintah Tuhan, tetapi kamu justru mendirikan mesbah-mesbah untuk para Baal, mengangkat nabi-nabi Baal, dan mempersembahkan anak-anak mereka di mesbah Baal dan sebagainya. Sehingga Tuhan menghukum Israel karena satu pemimpin. Itu dia ming. Saya melihat bahwa yang orang fasik seperti ini seringkali lakukan, justru mereka salah tetapi mereka merasa benar. Nah, inilah perbedaannya. Jikalau kita terus ngikutin argumen dia, maka gak akan ketemu argumen itu. Beberapa kali saat saya bicara dengan orang-orang tertentu, saya lebih baik diem. Karena nggak ada gunanya saya nerusin argumen, karena nggak akan ketemu. Titiknya nggak akan ketemu. Yang buat saya make sense, buat dia nggak make sense. Justru yang buat dia make sense buat saya, oh no, gitu ya. Saya pikir percuma nerusin argumentasi. Kami lagi mau keluar kota, itu sebabnya pakai Google Map. Mau ke beberapa gereja murid, juga gereja yang lain supaya kami bisa belajar, dan gereja murid supaya kami mau sidak. Enggak sidak sih, kami mau surprise aja, nengok, karena Tuhan kasih mimpi saya mengenai murid ini, dan saya senang sekali kalau bisa ada waktu dan bisa bertemu dengan mereka dan keluarga mereka dan jemaatnya. Pasti Tuhan punya rencana ya, kenapa Tuhan taruh di dalam mimpi. So that's another session. Kalau Tuhan kasih mimpi kita tentang seseorang, sebaiknya kita doakan dan kita follow up, jangan biarin aja. Oke. Lanjut ya. Anyway, jadi kita melihat bahwa, atau kita belajar bahwa arguing with those people who don't base their thinking in the Word of God is just in vain. Percuma banget kita ngomong sama orang-orang yang nggak selevel atau mereka punya cara pikir sendiri. Apa yang bagi kita seringkali penting, bagi mereka nggak penting, ya.
saya mempelajari bahwa saya lebih baik diam dan kemudian saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam keadaan seperti ini, ya. Sebab gini, Tuhan memunculkan suatu kasus seperti ini agar kita shining, agar kita bisa connect in love, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang melukai kita, mungkin kalau itu melukai ya, atau nyebelin kita, atau tidak sefaham dengan kita, tetapi kita punya bahasa kasih, yaitu bagaimana kita meramu kata-kata kita sehingga kata-kata kita tuh nggak hambar, ya, sehingga kita bisa releasing love. That's the unfinished business, ya. Kita mesti mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, akhirnya saya lebih baik memilih diam dan kemudian saya berdoa apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti itu dan bagaimana saya bisa memberkati orang tersebut. So that's about it. Jadi kalau saudara berbeda pendapat, saudara harus melihat ditarik dari sisi di mana kalian bertumbuh, atau pengetahuan kalian, atau level pengetahuan, level spiritual itu harus diperhatikan. Kalau itu sampai memicu pertengkaran, perbedaan, argumen, jangan diterusin, ya. Tapi kita tidak menganggap bahwa diri kita lebih dari mereka dan sebagainya. Justru kita bisa belajar dari mereka, apa yang mereka katakan, mungkin orang-orang luar. Maksudnya walaupun orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang mungkin di luar iman, kita pun bisa belajar dari mereka. Dan yang lebih lagi, kita sebenarnya in the universe ini, we are connected to each other. Gak ada yang berdiri sendiri. Kita itu connect to each other. Jadi seluruh universe ini sebenarnya ya kita brothers and sisters gitu. Bahkan saya sering berpikir bahwa wow, kasihan banget ya mereka belum kenal Tuhan, mereka adalah saudara-saudara saya. Bagaimana kalau mereka sampai mati tanpa Tuhan, ya. Itulah yang menjadi concern saya. Jadi seharusnya perbedaan yang kecil atau kata-kata yang mereka lontarkan karena sakit hati dan sebagainya, itu jangan sampai membuat kita itu putus hubungan. Jangan sampai perbedaan itu memisahkan kita, membuat jarak. Seringkali ada orang-orang yang mengambil jalan, udah deh, aku nggak usah berhubungan sama dia lagi karena dia tuh gini-gini gitu. Apalagi kalau kita saudaraan, ya, menurut saya that's unwise. Perbedaan is perbedaan, ya. Kita berbeda, memang kita semuanya berbeda, tetapi kalau kita based on love, perbedaan itu tidak akan berpengaruh bagi relationship kita. Sampai kita nantinya sama-sama bertumbuh dan kemudian kita masuk ke dalam level dan tahap-tahap tertentu yang bisa kembali connecting kita satu dengan yang lain. Dan ada hal lain lagi, misalnya kita dalam fierce argument kencang banget gitu ya,
argumen kita sampai menukik tinggi banget gitu. Ya udah. Atau saat dia itu nulis WA mungkin, nulis message mungkin, iya, atau email yang begitu forceful ya, nggak usah ditanggepin. Jangan ditanggepin dulu. Jangan kita terpancing emosi. Saat kita terpancing emosi, pertama, yang keluar adalah semuanya yang tidak baik yang akan kita sesali seumur hidup. Dan kedua, emosi itu mengeluarkan negative energy, yang mana kita harus mengeluarkan love energy, positivity, ya, itu akan menolong kita. Kalau kita mengungkapkan emosi kita, maka ego kita yang keluar, dan saat ego kita yang keluar, maka that's not love. Karena love always talks about sacrifice. Kita mengasihi itu bicara mengenai pengorbanan. Bahkan kalau kita disakiti, kalau kita merasa ya udah deh saya milih di pihak yang kalah aja. That's the way of Christ. Ya. Itu the central of crucifixion. Justru sentral dari message salib itu justru kita denying ourselves, kita kalah, kita menyangkal diri. Nah, itu saudara, it's hard, it's not easy, because we are still living in this flesh. Ya. Saya mau angkat tangan nggak bisa flash karena ada kecil ini tidur. Kita masih tinggal di dalam daging, sehingga kadang-kadang kita nggak mau daging kita tuh tersakiti, ya. Tapi marilah kita mencoba untuk membiarkan daging kita disakiti, sebab suffering is the central of crucifixion. So, overall, keep shining. God bless you. I love you.